walam anasrah fal mu'mini yaumi billail. Kemuliaan seorang muslim ketika dia hendak bangun di tengah malam, mengambil air wudu lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis lain dikatakan hadirin, orang yang bangun tengah malam, Allah Subhanahu wa taala sendiri membanggakan di hadapan para majelis malaikatnya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, kau saksikan hambaku, kau lihat hambaku. Mereka di saat nyenyak tidurnya mereka tinggalkan. Mereka terbangun kepadaku untuk bermunajat. Mereka bangun kepadaku, tidak kuwajibkan mereka untuk bersolat tahajud. Tetapi mereka dengan berusaha bangun mengambil air wudu untuk beribadah kepadaku. Bukan saja kita yang dimuliakan hadirin, bahkan kedua orang tua kita dibangga-banggakan di hadapan para majelis malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat untuk memberikan kemuliaan kepada kita, maka perbanyak kita bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabilud dumu'i sabilun murih. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanukum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qalu aksar min qali la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai tiada lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan. Terlebih hadirin, kita bersyukur kepada Allah, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Kenapa? Kita masih mampu gunakan kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu menggunakan kedua tangan kita untuk takbir mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita hadirin diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, tetapi mereka tidak diberikan hidayah sehingga mereka tidak mampu melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka kita lihat dalam bekerja, mereka mampu bekerja dari pagi hingga siang hingga malam. Mereka mampu melewati terik matahari yang begitu panas. Mereka mampu mengangkat kedua tangannya untuk mengangkat berkilo-kilo. Tetapi mereka tidak mampu mengangkat kedua tangannya untuk takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Nabi yang senantiasa memikirkan kita, bagaimana kita ini berbondong-bondong bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang senantiasa memikirkan kita, bagaimana kita ini terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang memikirkan kita, bagaimana kita ini mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Maka tidak ada kebahagiaan, kesuksesan hadirin
di dalam muka bumi ini selain kita mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sesuai yang saya sampaikan bahwa ada lima menurut diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa ada 5 pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini merupakan pesan juga untuk kita semua, karena kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, ismazita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu sesuai apa yang kau inginkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, suatu saat kita akan mati. Kita hidup di dunia ini ingin menjadi pejabat, silakan. Kita tidak dilarang hadirin. Kita mau jadi pemimpin, silakan. Kita mau jadi jutawan, silakan. Kita mau jadi pengusaha, silakan. Kita mau jadi petani, silakan. Mau jadi tentara, dokter dan lain sebagainya, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, suatu saat kita akan mati. Kenapa? Karena kematian ini sangatlah dekat dengan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat pencabut maut, pencabut nyawa itu 70 kali menghampiri kita dalam sehari. Apa sudah layak saya ambil atau tidak? Maka sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang bernyawa kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita akan mati meninggalkan dunia ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti dan pasti kematian ini akan datang kepada kita. Maka kita gunakan hidup kita ini untuk perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan diri kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita imbangkan bahwa jangan sampai kita terlena dalam kehidupan dunia sehingga kita lupa bekal menuju kampung akhirat yang kita selama-lamanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ini kata Nabi baina sittina wa sab'ina. Umurnya umatku katanya itu paling 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya kematian itu ada 5. Yang pertama, sifatnya kematian adalah sifatnya memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kematian ini datang pasti kita akan mati. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita mengelak. Ini kematian hadirin. Mungkin kita bisa lihat orang-orang yang sering bersama kita, bahkan teman kita, kita tidak sangka dia sehat saja, baru kemarin kita jumpa. Tiba-tiba ada berita meninggal dunia. Maka ini kematian sifatnya memaksa. Kemudian yang kedua, sifatnya kematian adalah walaupun kita berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari kematian, kematian akan datang menghampiri kita. Ini pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Walaupun kita latihan dari sekarang, kalau malaikat mau datang, kita mau berlari kencang, pasti dan pasti kita akan didapat dengan kematian. Kemudian kematian sifatnya yang ketiga adalah walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh, mungkin kita berpikir saya ingin membuat kamar terbuat dari baja, sehingga saya ingin berlindung, sehingga saya ingin bersembunyi dari kematian. Itu tidak akan mampu hadirin. Maka kematian pasti dan pasti akan datang kepada kita. Kemudian sifatnya kematian yang keempat adalah tiba-tiba. Ini hadirin, yang kita sangat takuti adalah kematian ini sifatnya tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka. Jangan kita sangka bahwa kita sehat ini umur kita panjang. Tidak. Jangan menyangka bahwa orang sakit itu cepat mati. Tidak hadirin.
Bahkan ada yang sehat menjaga yang sakit, yang sehat ini meninggal dunia hadirin. Kemudian sifatnya kematian yang kelima adalah sifatnya ini sudah ditentukan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diperlambat. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kita sampaikan bahwa orang yang paling cerdas, orang yang senantiasa mengingat tentang kematian. Hari-hari dia ingat kematian. Sehingga kenapa? Kalau hari-hari kita mengingat tentang kematian, maka kita kuat untuk menjalankan sebuah amal. Kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini hadirin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, waqmi man sita fa innaka mufarrigu. Apa kata Nabi? Cintailah, apa kata Jibril? Cintailah apa yang kau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarrigu, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Kalau kita mau cinta dengan keluarga kita, silakan. Kalau kita mau cinta dengan istri kita, silakan. Mau cinta dengan anak kita, silakan. Kita mau cinta dengan pekerjaan kita, silakan. Kita cinta dengan aset-aset kita. Kita cinta dengan jabatan kita, silakan. Tidak dilarang hadirin. Tapi ingat, fa innaka mufarrigu, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Walaupun kita suka dan cinta, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Kita akan meninggalkan dia. Kita akan pergi tinggalkan apa yang kita cintai hadirin. Maka cinta abadi ialah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Rasulullah. Maka tentu akan tumbuh semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tada'aba bihi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kalau kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah, maka mari kita cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah cinta berjamaah di masjid, maka senantiasa kita berjamaah di masjid. Cinta kita menyampaikan perkara agama, mengajak saudara kita taat kepada Allah, maka kita ajak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita asik dengan diri kita sendiri tanpa kita mempedulikan keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Ku ampusakum wa alikun nara." Pelihara dirimu dengan keluargamu dari azab neraka. Caranya bagaimana? Ajak mereka taat kepada Allah. Ajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita asik dengan diri kita sendiri tanpa membiarkan mereka ibadah. Tanpa tidak menyampaikan perkara agama kepada mereka. Maka hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesannya malaikat Jibril yang ketiga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal ma'masita fa innaka majzum bihi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, malaikat Jibril, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat, fa innaka majzum bihi, suatu saat engkau akan pertanggungjawabkan. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, silakan. Kita mau berbuat curang, silakan. Kita mau korupsi, silakan. Mau jadi penjahat, silakan. Mau jadi pengusaha dan lain sebagainya, silakan. Fa innaka majzum bihi, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara." Semua apa kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan balas dengan kenikmatan. Semua apa kejahatan yang kita lakukan, maka Allah akan balas dengan apa yang kita lakukan hadirin. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah, gunakanlah diri kita untuk taat kepada Allah. Tidak lama Pak, tidak lama hadirin. Sampai kapan? Sampai Allah panggil kita. Kalau Allah sudah memanggil kita, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi solat, tidak ada lagi baca Al-Quran, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi puasa. Maka orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan dunia ini,
maka dialah orang-orang yang akan berbahagia kelak di kemudian akhirat nanti hadirin. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diri kita, bagaimana saudara-saudara kita, semua kita ajak mereka untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa pesan malaikat Jibril yang keempat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walam anasrah fal mu'mini qiyami billail. Kemuliaan seorang muslim ketika dia hendak bangun di tengah malam, mengambil air wudu lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis lain dikatakan hadirin, orang yang bangun tengah malam, Allah Subhanahu wa taala sendiri membanggakan di hadapan para majelis malaikatnya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, kau saksikan hambaku, kau lihat hambaku, mereka di saat nyenyak tidurnya mereka tinggalkan, mereka terbangun kepadaku untuk bermunajat. Mereka bangun kepadaku, tidak kuwajibkan mereka untuk bersolat tahajud, tetapi mereka dengan berusaha bangun mengambil air wudu untuk beribadah kepadaku. Bukan saja kita yang dimuliakan hadirin, bahkan kedua orang tua kita dibangga-banggakan di hadapan para majelis malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat untuk memberikan kemuliaan kepada kita, maka perbanyak kita bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir pesannya malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wa iza ustuqna huwa linnas. Kehormatan seorang muslim apabila dia tidak mengharap kepada manusia, tidak meminta kepada manusia, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat untuk memohon hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Khaliq, Allah adalah Malik, Allah adalah Sami, Allah adalah raja daripada segala raja hadirin. Tidak ada yang pantas kita puji selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan muka bumi ini. Allah tidak ada pun satu daun-daunan yang berjatuhan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah kita meninggal tidak bawa harta, tidak masalah hadirin. Kita meninggal tidak bawa jabatan, tidak masalah. Kita meninggal tidak bawa rumah, tidak bawa mobil, pangkat, tidak masalah hadirin. Tetapi bila mana kita meninggal tanpa iman, tanpa ada iman di dalam hati kita, maka ini sangatlah masalah besar bagi kita. Maka biarlah kita kehilangan segala-galanya, yang penting Allah ada di dalam hati kita. Maka perbanyak ucapkan kebesaran Allah. Semakin kita banyak memperbesar kebesaran Allah, maka kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita akan keluar, akan masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini hadirin. Kenapa? Karena manusia ini hadirin akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita hari-hari besarkan kalimat Allah, kita hari-hari membesarkan kebesaran Allah di dalam hati kita, maka insya Allah tentu nantinya kita akan mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada salah dan kilapnya datang dari pribadi saya sendiri, kepada jamaah saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dengan sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.